Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita tutup pelajaran hadis arba'in, hadis ke-42. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Hadis arba'in ke-42 juga berbicara tentang penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, Anas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Ini juga hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia sekalian, ibna Adam, innaka, sungguhnya engkau, ma da'autani, selama berdoa kepadaku, memohon kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, niscaya aku akan mengampuni kamu atas apa yang telah ada atau dosa apa yang telah engkau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar apapun dosa yang kamu lakukan itu. Jadi kalau kita tetap berdoa dan berharap kepada Allah, maka Allah jamin kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagot zunubuka, jikalau seandainya dosa-dosamu mencapai ananis sama, sepenuh langit. Ananis sama, sepenuh langit. Summas taghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampuninya, aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi, summa lakitani, kemudian engkau menemuiku, la tusriku, engkau tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka bikurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu sepenuh bumi ampun-ampunanku. Inilah hadis yang terakhir yang mengatakan kepada Allah sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah. Rawahu Tirmizi, dan hadisnya adalah hasan sahih. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. 1. Berdoa diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkannya. Doa itu kalau dalam suasana musibah, bencana, dia bisa menolak bencana. Kalau dia berupa azab, dia bisa mengusir azab. Kemungkinan doa-doa kita bisa mengusir azab atau bisa mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua,
pemberian maaf Allah dan ampunannya lebih luas dan lebih besar dari dosa seorang hamba jika dia minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Ini yang perlu ditanamkan ke dalam hati kita. Sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, walaupun sepenuh langit, sepenuh bumi, jika kita betul-betul beristighfar dan bertaubat kepada Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Dan jika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka terbebaslah kita dari hukuman-hukuman dan siksa Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jika siksa-siksaan Allah jauh dari kita, maka Allah akan menggantinya dengan kebaikan dan rahmat. Itulah faedah istighfar kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah juga mengingatkan kita, jika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan, Allah akan datangkan rezeki, akan dipanjangkan umur kita, akan diberikan kita rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu di antara faedah taubat dan istighfar jika kita bisa memahaminya. Yang ketiga, berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Dialah semata yang maha pengampun bagi orang yang bertaubat dan istighfar. Hindari buruk sangka bahwa kita tidak diampuni, tidak diberi rahmat, bahwa tidak dikabulkan, tidak diterima, dan sebagainya. Karena prasangka kita itulah yang melemahkan semangat kita berdoa kepada Allah. Orang-orang beriman, dia yakin dan berbaik sangka kepada Allah, dan dia berdoa terus kepada Allah, karena doa bagian dari ibadah, dan insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jika doanya belum dikabulkan oleh Allah, maka dia selalu melakukan introspeksi diri, memperbaiki diri terus, sambil tetap beristighfar kepada Allah. Yang keempat, tauhid adalah pokok ampunan dan sebab satu-satunya untuk meraihnya. Ada syarat yang disampaikan oleh hadis tadi, la tusyrik bihi syai'an, engkau tidak mempersekutukan aku dengan yang lain. Maka kunci dari istighfar itu adalah tauhid, tidak mempersekutukan Allah. Selalu meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Tauhid di sini maknanya 3 dalam kajian-kajian ulama. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketiga-tiga tauhid itu harus kita jaga agar kita selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila kita sudah melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi orang-orang beriman tetap akan melakukan istighfar kepada Allah. Yang kelima, membuka pintu harapan bagi ahli maksiat untuk segera bertaubat dan menyesal betapapun banyak dosanya. Orang-orang yang melakukan dosa besar, sebesar apapun dosanya, jangan cemas dan takut. Ini adalah harapan bagi kita bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, karena hadisnya sahih. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.